Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lalu, yang biar hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat terlampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya. Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua saudara yang kasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah ceria. Saya percaya kita semua penuh dengan kasih Tuhan sehingga terpancar dari setiap wajah meskipun semuanya memakai masker. Haleluya. Terima kasih. Kita sudah di tempat ini, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tahu Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami. Dan kami tahu Tuhan Kau sudah memimpin kami seminggu lamanya. Dengan suka dan duka tapi kami percaya Kau yang memberikan kekuatan kepada kami. Kau yang membangkitkan kami, memulihkan kami. Kalau ada kami ada pada saat ini Bapa, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami siap, kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Ku sanjung Engkau Bapa, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku sanjung Engkau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Saya ajak semua kaum wanita kita menaikkan pujian ini, katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi. Wanitanya saja, sebab Engkau
mau menaikkan lagu pujian ini. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi. Haleluya. Sebab Engkau Engkau imam besar agung. Haleluya. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dari yang lain. Dan ku datang Haleluya. menyembahmu, Yesus. Mari kita semua, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung, angkat tangan kita, katakan, kami menyanjung Engkau Bapa. Engkau di tempat tinggi, Engkau yang termulia, imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku datang menyembahmu, Tuhan. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembahmu, Yesus. Kau Allah kami, Kau luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat setiamu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Sekali lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri. Boleh berikan senyuman, mungkin tidak bersalam, tapi khusus cukup memberikan senyuman di kiri kanan kita, di pohon belakang. Ada mungkin yang belum dikenal, boleh sapa ya. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian kita tetap berdiri. Haleluya.
Yesus adalah dasar kita yang teguh. Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang duduk. Amin. Haleluya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Darahnya telah menebus kita sehingga kita menjadi umat pemenang. Kita diberikan kuasa. Kita menaikkan pujian. Haleluya. Bawa
beritakan. Firman-Nya akan beritakan bagi kita semua. Allah kita adalah pengharapan kita. Semua kasih dan karyanya begitu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Bapak.
Kami bersyukur kepada Engkau. Kami berterima kasih. Karena sesungguhnya Engkau adalah penguasa hidup kami, Raja kami. Engkau patut ditinggikan, dimuliakan, disembah. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Jika bukan karena Engkau, kami tidak tahu bagaimana jadinya hidup kami. Terima kasih jikalau hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami boleh melihat kebesaran-Mu kembali. Kami boleh melihat kemuliaan Engkau yang ada dalam diri anak-anak Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat. Terima kasih untuk segala kebaikan. Saat ini kami mau duduk diam di hadapan Engkau. Berbicaralah kepada kami. Bukalah telinga rohani kami dan singkapkan mata rohani kami untuk melihat apa yang Tuhan mau kami lihat dan dengar apa yang Tuhan mau kami dengar. Berikanlah kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga iman kami tidak menjadi iman yang mati. Tidak menjadi orang yang cacat secara rohani. Tapi boleh terus mengalami pertumbuhan kerohanian, pertumbuhan di dalam iman yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal, Allah yang mulia, Allah yang pantas kami sembah. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami alaskan doa ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, memang Allah kita luar biasa. Nah, cuman hari ini kita mau belajar, apakah iman yang Allah anugerahkan kepada kita juga seluar biasa itu? Ya, sehebat itukah? Ya, karena Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mendapatkan sebuah tema dari pengurus Anda, yaitu pertumbuhan iman. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu akan tema yang sudah ditayangkan ya. Oke. Pertumbuhan iman. Kalau kita baca dalam Alkitab ada banyak sekali ayat-ayatnya. Saya itu sampai bingung gimana mau bikin ayat. Tetapi saudara, engkau pasti tahu bahwa di antara rasul, 12 rasul Tuhan Yesus, ada satu yang paling suka ngomong. Siapa dia? Petrus ya. Petrus yang selalu menunjukkan dia hebat, dia luar biasa. Tapi di masa tuanya dia akhirnya menulis ya ini sebelum kita mempelajari lebih jauh ya. Dia menulis satu ayat di 2 Petrus 3:18 ya, tidak di sini ya. Tapi ini ayat sangat terkenal. Bagaimana dia mengajak supaya anak-anak Tuhan bertumbuhlah dalam kasih karunia, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau hanya mengatakan bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan yang seperti apa? Nah, hari ini kita akan melihat karena ketika seorang anak Tuhan ya, kita perhatikan. Tadi nyanyian luar biasa, saya senang sekali ya. Saya senang karena gereja ini luar biasa. Kalau saya datang ke tempat ini masih bertemu dengan teman-teman yang sudah lama gak ketemu. Ya. Tapi saya juga menemukan orang-orang baru. Ini namanya gereja yang sehat. Ya. Jadi ada terjadi pemuridan, terjadi regenerasi. Ini adalah satu hal yang bagus. Kalau yang lama hilang, muncul yang baru. Nah itu ada sedikit something wrong. Tapi kalau 30 tahun ya itu terus orangnya, tidak ada orang baru. Itu juga satu masalah baru. Tetapi ketika ada orang lama, ada orang baru, kita melihat di situ ada hal yang
indah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat terlebih dahulu. Oh, nggak bisa ya ini. Next saja. Ya, oke. Ya, kita akan melihat firman Tuhan ini di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13. Ya. Satu ayat yang luar biasa yang menjelaskan bagaimana anak Tuhan itu bertumbuh di dalam iman. Ada kata sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Jadi ternyata pertumbuhan iman itu Allah tidak mau hanya terjadi di antara satu pribadi dengan satu pribadi saja. Tapi Tuhan ingin pertumbuhan iman itu terjadi di dalam rumah Tuhan. Ya, sampai mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman yang dimaksudkan di sini apa? Ada 4 hal yang dapat kita lihat di dalam ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 13. Ya. Yang pertama yang harus kita capai sebagai tubuh Kristus adalah kesatuan iman. Apa yang dimaksudkan nanti kita akan pelajari. Tapi yang kedua adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketiga, kedewasaan penuh. Dan keempat adalah tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Next. Apa artinya? Kesatuan iman di sini dikatakan seluruh tubuh dikuasai oleh kebenaran. Bukan oleh kehendak diri, emosi atau perasaan. Jadi seluruh tubuh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau di dalam rumah Tuhan, di dalam satu keluarga kita, ada yang tingkat imannya tinggi, ada yang gak bertumbuh-bertumbuh imannya. Nah, itu pasti bakal terjadi cekcok. Ya. Bakal terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan karena gak nyambung. Ya. Diajak ngomong kok orang Jawa bilang gak mudeng. Ya, gitu ya. Kok kita bilang gak ngeh ya. Dari tadi diajak ngomong loh apa sih? Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita bicara soal pertumbuhan, berarti kita bicara apa? Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam, kalau bilang pertumbuhan iman, ya berarti di dalam iman kita. Ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan, ada proses yang terjadi. Ketika seorang ibu sedang mengandung, dia tentu berharap janinnya lahir dengan selamat. Waktu lahir, senang. Anaknya sehat, lengkap, matanya lengkap, tangan kaki lengkap semua. Tapi kemudian shock. Setelah beberapa waktu, ya ternyata anaknya rada tulalit. Diajak ngomong gak nyambung. Ketika ada sesuatu yang terjadi, saya perhatikan ada makin hari makin banyak. Ya, terjadi masalah ketika seorang anak itu lahir. Anda pernah dengar istilah hidrosefalus? Itu bayi lahir tapi kepalanya besar. Ya. Kenapa bisa terjadi itu? Saya sempat cari, ada apa karena saya bukan dokter. Kalau di sini ada yang dokter, kalau salah dikoreksi ya. Ternyata hidrosefalus itu bisa terjadi kepada janin yang dikandung, itu ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa karena dari gen. Ya. Kedua, kalau bukan gennya bagus ini papa mama gak ada tuh yang masalah. Kakek nenek semua sehat baik. Oh berarti itu masalah gizi.
Jadi kalau ada malpraktek ini ada malnutrisi. Ya. Jadi kalau orang tua mamah yang mengandung itu asal makan, pokoknya yang penting kenyang. Nah ini yang jadi masalah. Hari ini banyak anak-anak Tuhan sedang mengalami hidrosefalus iman. Hidup sih hidup, tapi rada aneh. Kepalanya gede, kaki tangannya kecil. Dan diajak ngomong gak nyambung. Anak hidrosefalus apakah bisa bantu orang tuanya? Dia hanya buat susah, bikin stres, orang tua bingung. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak seimbang terjadi di dalam tubuh anak tersebut. Bahkan ketika saya pelajari lewat Mbah Google itu gitu ya. Ini hidrosefalus ternyata bisa kena ke orang tua. Loh saya baru tahu loh orang tua bisa juga ya. Saya pikir cuman anak, bayi, janin. Ternyata enggak. Lah terus yang orang tua bisa kena itu gara-gara apa? Katanya kelebihan cairan di otak. Kalau orang tua, kalau udah dewasa kena hidrosefalus berarti ada penyumbatan di saluran otak. Sebelum jadi stroke mungkin. Cairannya berlebih. Produksinya berlebih. Kalau kita salah makan. Lalu juga tadi saya sempat bilang. Kadang kita enggak salah makan. Makannya udah benar. Tidurnya udah benar. Ya tadi sempat ada pembicaraan di belakang ya. Tapi kalau pikirannya enggak benar. Nah itu yang jadi masalah. Semua penyakit muncul. Semua penyakit datang. Nah bagaimana kita mengontrol pikiran kita? Nah saudara di sini ketika dikatakan sampai kita mencapai kesatuan iman. Anda ketika bertumbuh di dalam Tuhan perlu terus berdoa supaya Tuhan menolong keluargamu juga memiliki iman yang sama. Dan gereja juga. Jangan cuman pendetanya ya. Tante Popi ya. Ibu Wilis ya, Pak Herdino yang pokoknya Om Gina. Wah ini yang keren-keren saja yang bertumbuh. Bagaimana Risan mempengaruhi sel group. Bagaimana Sandi mempengaruhi orang-orang yang dilayani. Tidak hanya kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam iman. Tapi pertumbuhan kita bisa membuat mencapai kesatuan iman. Artinya bukan cuma mulutnya bilang aku beriman, aku beriman. Tetapi seluruh tubuh dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran berarti bukan apa yang kau rasa, apa yang kau pikir. Tadi saya senang dengan beberapa lagu meskipun saya belum bisa hafal. Tapi saya senang dengan kata-katanya. Karena katanya Yesus adalah dasar yang kuat. Dasar yang kuandalkan dalam hidupku. Benar. Kalau pertumbuhan iman Anda sungguh-sungguh mencapai sampai masuk dalam kebenaran. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya penguasa, satu-satunya Allah yang bisa kuandalkan. Maka mestinya ketika menghadapi kesulitan dan masalah, meski engkau mungkin menangis, mungkin engkau rasa putus asa. Tapi Alkitab mengatakan orang benar tidak pernah jatuh tergeletak. Itulah rahasia yang Tuhan ingin katakan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Next, mari kita lihat slide selanjutnya. Maknanya apa ketika dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tidak hanya tahu di otak. Tetapi mengalami karya anak Allah itu. Berapa banyak di antara Anda semua yang mengalami kedahsyatan Yesus?
Banyak orang bilang apa? Saya mengalami waktu dokter vonis saya stadium 4B. Nah, kok mesti nunggu sampai cancer toh baru mengalami? Ya nggak heran. Tuhan tidak mau kita sampai sakit sudah mau mati baru kita minta Tuhan tolong biar aku mengalami Engkau. No. Gak perlu sampai cancer, gak perlu sampai semaput, gak perlu sampai sudah tabrakan, kaki patah, tangan patah. Baru kita bilang, Tuhan aku percaya kepada Engkau. No. Mujizat itu tidak hanya di dalam penyakit. Mujizat itu terjadi. Kebenaran itu akan menguasai pikiran dan hatimu. Membuat engkau mengalami pada saat engkau mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Baru-baru ini saya sempat mengalami keputusasaan, saudara. Ya, pendeta juga manusia. Ya, Tante Poppy. Ya, Willis. Kita juga manusia, bukan malaikat. Saat saya berjuang untuk menolong seseorang yang saya lihat dia terpuruk. Saya berusaha untuk menolong dia supaya dia bisa menemukan Tuhan. Alah, ditolong malah dipentung. Sakitnya tuh di sini. Pasti akhirnya mempengaruhi itu pikiran. Setan seringkali muncul untuk mengatakan, udahlah Mega, makanya ndak usah selalu sok jadi orang baik, suka nolong orang terus. Makanya jadi begini. Nah, setan senangnya kita berhenti jadi orang baik. Kalau jadi orang jahat kamu udah akan dipentung. Waktu makin mikir, makin kesel, akhirnya kita yang sakit. Tapi Tuhan mengatakan, saat engkau sungguh-sungguh percaya kepadaku, imanmu mengalami pertumbuhan, maka itu tidak hanya otaknya, kepalanya besar seperti orang hidrosefalus itu yang kepalanya besar. Tapi bagaimana engkau melakukan, bagaimana engkau mengalami keseimbangan. Apa yang engkau sudah tahu, Mega? Memang ini menyakitkan, tapi engkau harus bisa tetap mengasihi namun tidak kompromi dengan dosa yang dia lakukan. Ini tidak gampang, sangat tidak mudah untuk kita tidak membenci seseorang, tapi kita tetap bisa berprinsip tegas untuk tidak toleran dengan apapun yang dikatakan dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan lebih lanjut sebelum kita membahas ya. Kita perhatikan slide selanjutnya. Yang poin ketiga itu bukan saja pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bagaimana kita mengalami kuasa Kristus dalam hidup kita. Tapi dikatakan pertumbuhan kita itu harus sampai kepada yang namanya kedewasaan rohani. Nah, saudara, di sini ada dua gambar, sebenarnya saya buat slide ini tapi ini enggak jalan, enggak tahu ini ya, it's okay. Di dalam terjemahan beberapa Alkitab ya, kalau kita baca Alkitab kita cari terjemahannya yang sedikit mendekati. Ya. Terjemahan King James itu menerjemahkan kedewasaan rohani itu sebagai a perfect man. Wow, katanya gak ada orang, nobody perfect. Tetapi itu diterjemahkan, kalau engkau mengalami kedewasaan rohani, berarti engkau sudah menjadi orang yang sempurna. Tapi orang sempurna di sini katakan bukan orang yang tidak berdosa. Tetapi orang yang sempurna itu adalah dia mengerti apa? Dia mengerti diri dia. Dia kenal, aku ini manusia berdosa, aku ini terbatas. Dan Allahku dahsyat. Itu tidak hanya Allahku dahsyat sebagai lagu, no. Tapi dia kenal, Allahku sanggup menolong aku melewati masa kekelaman ini. Sehingga dia tidak berjuang sendiri. Dia tidak bergumul sendiri. Meskipun dia masih menangis, meskipun secara badan fisik dia merasa tidak sanggup. Tapi dia kenal God is unlimited. Tidak terbatas, tapi saya ini limited. Saya ini terbatas. Karena itu help me God. Dan dia adalah orang yang
mengakui dan tahu, mengerti 3 hal yang saya catat di sini. Pertama adalah kesalahan. Kesalahan seringkali kita anggap adalah orang lain yang salah. Seorang yang mengalami pertumbuhan iman adalah seorang yang bisa melihat kesalahan dalam dirinya sendiri. Jadi tangannya gak nunjuk orang terus. Ya gara-gara dia sih. Dia yang bikin aku jadi marah. Dia yang bikin aku jadi melakukan KDRT. Orang yang mengalami pertumbuhan secara iman, dia tahu saya salah. Saya sudah tahu firman, saya tahu dia tidak beres, saya tahu dia gak takut Tuhan, saya tahu dia adalah orang yang tidak cinta Tuhan seperti saya. Kenapa saya terpicu, tersulut emosinya ketika yang tidak takut Tuhan itu gebrak meja? Kenapa saya banting itu meja? Jadi dia memang memulai, tapi Anda yang sudah tahu kebenaran itu melakukan kesalahan. Orang yang mengalami pertumbuhan di dalam iman, dia tidak melihat kesalahan orang lain. Ketika dia melihat, dia bisa mengampuni orang lain. Tapi dia juga tahu, aku salah. Saat saya putus asa, saya bilang, Tuhan, saya salah kalau terus kesal. Terus merasa kenapa? Jangan tanya kenapa dong. Tapi kamu harus percaya bahwa Allah izinkan itu supaya engkau bisa tes sejauh mana mega imanmu itu naik tingkatnya. Ya, kita tidak akan pernah tahu kita sudah makin dewasa secara rohani atau tidak sampai masalah datang. Sampai ada pengkhianatan, sampai ada pelecehan, sampai ada penghinaan. Di mana kita bisa tetap mengatakan thank you Lord. Aku tetap percaya, I trust you. Bahwa engkau tidak pernah salah. Ini tidak mudah saudara. Ya. Dan tanggung jawab. Orang yang mengalami kedewasaan rohani, dia tidak nuntut orang lain untuk melayani dia terus. Ya. Baik anak yang autis, anak yang ada kelainan secara gen mungkin seperti yang tadi hidrosefalus, itu mereka tidak bisa melayani diri mereka sendiri. Ya. Mereka butuh orang lain yang membackup. Dia lapar nggak tahu lapar. Dia sudah capek, dia gak tahu capek. Dia terus main sampai kolaps. Tapi jika engkau mengalami pertumbuhan iman yang betul-betul baik. Engkau kenal dirimu. Engkau tahu saya harus makan makanan yang sehat. Jadi di sini saya mau ingatkan. Anak-anak Tuhan, kalau Anda hanya sekedar baca renungan yang dikirim lewat WhatsApp, ya, renungan buku renungan yang cuma tulisan manusia, itu jajan. Kalau tiap hari cuma makan tempe goreng, tahu goreng, combro, saya yakin 20 tahun lagi Anda pasti akan nimbun banyak penyakit. Entah itu kolesterol, mungkin itu juga bisa segala penyakit. Makan yang sehat, gizi yang seimbang. Itu hanya dimulai dari saat engkau mau membaca Alkitab firman Tuhan. Ini isi hati Allah. Jangan dicomot ayatnya. Dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kadang-kadang merasa sedikit sedih, bukan malu lagi. Awal-awal saya malu. Tapi sekarang itu saya kadang-kadang jadi sedih. Kenapa? Karena bertemu dengan orang yang gak ngaku Yesus. Mereka itu kemana-mana bawa itu kitab sucinya. Mau di pesawat, mau di kereta api. Oh, luar biasa mereka bangga menunjukkan siapa diri mereka. Mereka buka kitabnya, baca kitabnya. Ada lagi yang jam tertentu langsung pakai pakaian khususnya dan tidak ada malunya, duduk langsung
untuk menunjukkan I love you God. God yang mana? Mungkin juga dia nggak tahu. Tapi hari ini kita dengan bangga menepuk dada mengatakan, aku kenal Yesus, aku kenal Allahku. Tapi engkau tidak pernah suka dengan firman Tuhan. Tidak suka mendengar kata-kata Yesus. Kita baca Alkitab malah mau tidur. Malah ada yang bilang, aduh aku udah berapa hari ini gak bisa tidur. Di grup ada teman bilang apa? Ya udah lu coba baca Alkitab. Apalagi kalau perjanjian lama. Pasti deh gua tak jamin lu pasti tidur. Aduh, yang ngomong ngaku Kristen. Ya elah. Emangnya ini apa? Saudara, tidak mudah. Alkitab bukan pengantar tidur. Bukan buku yang membuat engkau tertidur. Jika engkau mencintai Tuhan. Jika engkau sungguh mengasihi Allah. Tahu bagaimana menyenangkan hati Bapa. Anak yang sakit, entah itu dia autis, entah dia itu ada berkebutuhan khusus, yang Down syndrome. Anda tidak pernah bisa menuntut dia untuk mengerti perasaanmu, mengerti hatimu. Dia aja gak ngerti diri dia kok. Bagaimana dia mengerti Anda? Hanya orang yang mengalami pertumbuhan yang baik, yang sehat, yang beres, yang bisa menyenangkan hati Bapa. Hari ini kita bertemu banyak orang Kristen, bukannya menyenangkan Tuhan, malah bikin pusing Tuhan kalau Tuhan bisa ngomong ya. Aduh nak, bikin malu kamu, ya ampun. Anak kalau yang ada error-errornya, itu di depan ada orang, kamu tuh anak perempuan nak, kenapa roknya diangkat-angkat? Aduh malu dong. Dia malah marah, apaan? Loh, dia gak tahu malu kok. Dia gak bakal bilang thank you mom, gak bakal. Karena dia error, maka errornya harus diobati supaya dia bisa tidak error. Hari ini banyak orang Kristen error imannya. Dia pikir Tuhan itu kayak tukang sulap. Ada masalah, simsalabim dalam nama Yesus. Emangnya lampu Aladin nama Yesus. Yesus lebih dari itu. Dia adalah pribadi yang berkuasa. Dan engkau harus mengasihi dia. Bukan karena apa yang dia sudah perbuat dalam hidupmu. Kalau hanya sekedar itu, Anda sedang melakukan penyembahan berhala. Karena di luar sana orang-orang datang ke tempat-tempat ibadah hanya untuk mendapat sesuatu dari Allahnya. Kita datang bukan untuk dapat sesuatu. Tapi karena kita sudah dapat anugerah keselamatan. Kita merasa begitu bersyukur. Tuhan engkau luar biasa. Aku ini orang jelek. Aku ini banyak kekurangan. Tapi engkau terus beri kesempatan, terus mengampuni. Maka aku ingin bilang thank you Lord. Itu orang yang waras imannya. Anak yang waras, yang imannya, pertumbuhannya beres. Dia akan menyenangkan hati orang tuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat slide selanjutnya. Agak cepat kita perhatikan pertumbuhan yang poin keempat. Yang sesuai kepenuhan Kristus. Apa yang dimaksudkan di sini? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya catat di sini ada 3 hal. Cara pandang. Ketika seseorang mengalami kedewasaan secara rohani, dia akan terus masuk lebih dalam lagi sehingga tingkat pertumbuhannya itu sesuai dengan kepenuhan Kristus. Standarnya bukan lagi tetangga, standarnya bukan lagi manusia, standarnya bukan papa mama. Allah papa mama suruh ke gereja sendiri malas. Dia tidak lagi melihat papa mama baik baru dia baik. Dia tidak melihat kiri kanannya, pasangannya. Apaan kamu melayani tapi kasar. Dia tidak lagi jadikan pasangannya standar.
Seorang yang mengalami kedewasaan rohani, dia akan masuk kepada tingkat yang lebih tinggi. Tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Kristuslah yang menjadi standar. Sehingga cara pandang dia sudah diubah. Ketika dia menghadapi kesulitan dan masalah, aduh dikasih pasangan yang seperti ini. Dia bukan bilang cerai saja. Tapi cara pandang yang diubah, bagaimana aku harus menjadi garam. Bagaimana aku harus membuat pasanganku akhirnya menemukan Kristus yang dahsyat dalam hidupku. Bagaimana aku mendoakan dia. Jadi ada sesuatu, Kristus menjadi yang berdaulat. Artinya apa? Apapun yang Kristus izinkan terjadi dalam hidupku, itu pasti untuk kebaikanku. Ada amin? Ketika engkau memiliki pemahaman seperti itu, cara pandang yang sudah berbeda, yang sudah diubah oleh Tuhan, kecelakaan pun engkau mengatakan terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan saya supaya saya lebih berhati-hati ketika menyetir di jalan gak ugal-ugalan. Ketika ada masalah, saya tidak menyalahkan orang, tapi saya akan terus belajar. Karena dia yang berdaulat, maka respon bukan hanya cara pandang, respon saya juga udah beda. Kalau orang yang mengalami stuck di dalam pertumbuhan iman, dia kerjanya cuma bisa ngomel, responnya marah, responnya menyalahkan. Aku udah capek melayani, masih dikritik, masih diprotes. Ya udah, lain kali kau saja yang jadi panitia, males gue. Itu orang yang tidak bertumbuh secara iman. Tapi kalau dia bertumbuh secara iman, dia dikritik, dia diprotes, dia dievaluasi, dia akan bilang terima kasih Tuhan. Itu respon orang yang bertumbuh secara iman. Kenapa terima kasih? Karena aku berdoa biarlah aku boleh mengalami kepenuhan Kristus. Lah Kristus loh disalahpahami. Dia Allah, dia adalah pencipta. Dia mati di kayu salib sampai habis. Serahkan nyawanya. Bukan karena dosa. Tapi gak ada yang bilang thank you sama Yesus. Sampai mati dut. Alkitab mencatat baru satu. Si tentara Romawi bilang, ternyata dia benar-benar anak Allah. Ya sudah mati, gak denger lagi. Kadangkala apa yang kita kerjakan, Tuhan tidak izinkan kita mendengar pujian. Gak ada orang yang reken, yang ada cuma disalahpahami. Jika engkau mengalami pertumbuhan iman, kedewasaan rohani yang tidak sekedar menjadi orang yang bertanggung jawab yang tadi dikatakan a perfect man, kemudian to full growth yaitu pertumbuhan penuh, lalu dalam terjemahan yang lain dikatakan to mature manhood. Berarti menjadi seorang pria yang betul-betul dewasa. Pria dewasa tahu tanggung jawab. Dia bukan cuma tahu cari makan, tapi dia tahu bagaimana memberi makan keluarganya. Sehingga kalau ada laki-laki yang tidak tahu kasih makan keluarga, orang bilang apa? Kamu tidak tahu bertanggung jawab. Kamu tidak dewasa. Kamu seperti anak kecil dan sebagainya. Allah ingin kita tidak hanya merawat iman kita. Tapi bagaimana kita bisa menolong iman sesama kita. Terutama anggota di dalam keluarga. Satu hal yang menyedihkan dalam hidup Ayub. Saya selalu katakan Tuhan, ini pelajaran yang luar biasa bagus. Ayub dicatat, dipuji Tuhan sebagai orang yang paling ciamik. Tapi kasihan sekali istrinya begini ya. Padahal katanya laki-laki minta istri tunduk dan nurut dan hormat sama suami. Lah suami pintar sendiri, rajin sendiri, rohani sendiri, baca Alkitab sendiri, doa sendiri, beriman sendiri. Istri masuk got biarkan saja. Istri mau tidur kayak mau apa. Lah kalau saya banyak protes nanti gak dimasakin. Nanti ribut. Saya biarkan saja. Istri saya tetap jadi cerewet. Saya bangga saya gak cerewet. Bapak-bapak yang Anda akui sebagai kepala keluarga.
Saya menantang Anda. Allah menyerahkan engkau menjadi kepala keluarga. Berarti mati hidup istrimu itu di tanganmu. Kalau istri setelah hidup dengan engkau puluhan tahun makin jelek. Itu tanda tanya besar. Anda bertumbuh sendiri atau Anda bertumbuh bersama partnermu. Anda doakan dia atau Anda maki dia terus. Begoin dia terus. Malu punya pasangan kayak kamu. Tuhan bilang, aku juga malu punya mempelai perempuan seperti engkau. Karena Kristus menempatkan diri sebagai mempelai pria. Kristus tidak pernah malu ketika engkau cacat dan jatuh di dalam dosa. Allah memberi kesempatan kepada Ayub. Ketika diuji, dicobai. Istrinya bilang, mati saja kau di situ bersama Allah yang kau sembah. Meski dia bilang, kau bicara seperti perempuan gila. Loh, coba lihat itu responnya Ayub. Dia cuma bisanya marah. Dia bisanya menghina. Dia bisa merendahkan. Tapi kenapa Tuhan bilang dia adalah orang yang hebat yang tidak bercela? Sempurna tidak berarti tidak berdosa. Tapi seorang yang sadar, aku butuh anugerah Tuhan. Ketika engkau melihat pasanganmu jelek, itu cermin berarti engkau terlalu jelek. Sehingga engkau cocok dengan yang jelek. Allah ingin kita belajar. Bagaimana kita bisa lebih hebat karena kita sudah ada contoh Ayub. Memang pada akhirnya Alkitab mencatat Ayub gak pernah ambil istri yang lain. Tapi karena dia tidak mendidik, dia tidak memberikan respon yang benar. Ya, mampu mematikan kedagingan, keinginan daging. Kadang-kadang sadar gak sadar kita merasa puas dengan kesucian kita. Kita gak peduli anak mau masuk God, apalagi istri. Ya terserahlah kalau mau kerjanya shopping terus, kerjanya cuma dimarahin. Apakah engkau merangkul dia? Apakah dia merasakan engkau adalah Kristus kecil yang ada dalam hidup dia, yang membuat dia tidak bisa, tidak menghormati engkau? Atau kita hanya kerjanya mengumbar nafsu kedagingan, hanya bisa marah, menghina, merendahkan. Atau sebaliknya. Saya bersyukur kisah Ayub ditutup dengan sangat happy ending. Tapi saya berpikir Ayub pasti mengalami penderitaan luar biasa. Karena dia melalaikan tanggung jawab dari pertumbuhan iman istrinya. Dia hanya berdoa untuk anak-anaknya. Alkitab mencatat dia berdoa terus supaya anak-anaknya tidak berdosa. Tapi dia tidak berdoa untuk istrinya tidak berdosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kedagingan adalah musuh yang paling besar daripada iblis. Banyak orang Kristen bilang, itu iblis tuh yang menggoda saya. Bukan, dagingmu. Karena engkau arogan, engkau merasa aku harus dihormatin. Dan bangga kalau orang memuji, kamu itu kok rendah hati, baik. Beda ya dengan istrimu yang sedikit kayak genderuwo gitu ya. Kamu itu orangnya manis, lembut, sopan. Istrimu cerewetnya minta ampun tingkat dewa. Terus kamu rasanya bangga. Gue gitu loh orang baik. Itu kegagalan. Jika engkau baru menikah 1 bulan, saya maklumin. 1 tahun saya maklumin, 10 tahun saya maklumin. Kalau lebih dari itu, kita perlu bertanya, apakah kita mengalami pertumbuhan iman bersama dengan pasangan kita? Saudaraku, dalam bagian kesimpulan saya ingin 2 slide lagi kita lihat dengan cepat ya. Bagaimana bertumbuh? Yang pertama, tetaplah setia, melekat pada pokok kebenaran.
Mengakui kedaulatan Allah sebagai pemilik hidup kita. Ini harga mati. Anda harus tetap setia. Biarpun Anda dihina pasangan, biar Anda direndahkan anak, biar Anda dikata-katai oleh mertua, oleh orang tua. Apapun yang terjadi, setia terus kepada Kristus, pegang Dia, jangan tinggalkan. Karena engkau adalah carang, begitu dipotong engkau tidak pernah ada kekuatan dan perjalanan hidup lagi. Yang kedua, disiplin rohani, ini yang penting sekali. Tadi saya sudah katakan ya, konsisten membaca Alkitab, doa dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Seperti jemaat yang tercatat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42-44. Bagaimana mereka setiap hari membaca firman, mereka berdoa bersama. Saudara, kalau hari ini engkau hanya kumpul latihan paduan suara, latihan vokal group, latihan musik, Anda belum membuat orang lain mengalami pertumbuhan. Ya. Disiplin rohani itu masuk lebih dalam, yaitu adanya intimisi engkau dengan Allah. Keintiman engkau dengan Allah. Sebuah relasi, berelasi dengan Kristus sebagai penguasa hidup. Penguasa hidupku bukan istri yang pegang uang belanja. Bukan suami yang kasih saya uang. Bukan orang tua, bukan anak yang kasih saya makan. Penguasa hidup saya adalah Kristus. Bukan gereja, bukan jemaat yang bisa kasih aku makan. Tapi Kristus. Itu yang akan membuat kita bisa bertumbuh. Sehingga kita tidak akan ada kepanikan, ketakutan, kebingungan. Di masa pandemi ketika banyak hal yang seret dan tidak bisa seperti dulu, engkau tidak akan menjadi panik. Proyek kurang juga tetap bisa tenang. Kenapa? Karena percaya penguasa hidup saya adalah Tuhan, bukan dolar, bukan proyek, bukan kawan, tapi Kristus. Makanya poin keempat pasti akan terjadi. Kesulitan apapun pasti berada dalam kontrolnya. Untuk menumbuhkan, bukan untuk menghancurkan yang telah Tuhan Kristus selamatkan. Ya. Apapun kesulitan, kita akan selalu membaca sebagai kesempatan untuk saya naik tingkat pertumbuhan saya sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada slide selanjutnya. Iya, ini kesimpulan saudara. Ciri dari orang Kristen itu, saya simpulkan di sini. Anda lihat ada 3 hal. Selalu belajar rendah hati. Tuhan Yesus sudah mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Di Matius 11 ayat 29, Yesus bilang belajar kepadaku. Hari ini kita belajar sama siapa? Kita belajar sama mama, kita belajar sama papa yang suka teriak-teriak, yang gebuk meja. Kita bilang, ya aku jadi begini kan gara-gara elu. Orang tua gak becus, yang selalu ngomong kotor, yang selalu kasar. Anda kalau sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus. Saya katakan di awal, pertumbuhan itu adalah anugerah. Kita bisa bertumbuh. Ya, Petrus mengatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Itu maksudnya. Hanya dalam kasih karunia engkau dan saya bisa mengalami pertumbuhan. Dan di dalam pengenalan akan Kristus itu bukan sekedar otak saja. Tapi saya mengenal, mengalami, merasakan bagaimana di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam segala kesesakan. Aku tetap ada fighting spirit. Aku tetap ada pengharapan. Aku tetap percaya Allahku dahsyat. Allahku tidak tidur. Meskipun ada air mata, kesulitan dan masalah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Allah ingin engkau dan saya memahami, selalu siap diproses, siap dikerat. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa diubah, gak ada. Ya. Kalau dulu belum terima Yesus, tukang copet, sudah terima Yesus tetap jadi pencopet di gereja. Itu namanya tidak mengalami pertumbuhan iman. Tadinya belum kenal Tuhan, pemarah, pemaki, suka ngomong kotor, binatang-binatang keluar kalau lagi ngamuk.
Setelah engkau mengatakan aku mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Iman itu terus bertumbuh. Saya mau katakan, saat engkau mengatakan aku susah, itu bagian dari ketekunan. Tapi ketekunan Anda bisa tekun pun itu dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, gak ada orang yang bisa tekun. Manusia itu sudah jadi pemalas, makanya Amsal bilang, hai pemalas, belajar dengan semut. Manusia terjatuh dalam dosa, cuman bisanya malas, maunya enak. Tapi Tuhan ingin kita belajar bagaimana untuk bisa menjadi orang yang selalu menjadi berkat. Ini poin ketiga ya. Jadi bukan cuman aku mau diproses Tuhan, aku mau engkau bentuk. Itu jangan lip service. Tapi otaknya kapan gue diberkatin? Kapan gue ditolong? Gereja buat apa buat saya? Apa yang gereja lakukan buat saya? Tanya apa yang kau sudah lakukan buat gerejamu? Apa yang kau sudah lakukan untuk Tuhanmu yang sudah mati di kayu salib buat engkau? Selalu mau menjadi berkat. Bukan selalu minta diberkati. Karena firman Tuhan bilang, saat engkau memberkati, engkau pasti terima berkat dari Allah yang tidak akan pernah piutangi kita. Ada amin? Nah saudara, karena itu 3 kata penting. Perubahan, proses, memberkati. Itu tidak boleh. Tidak ada dalam hidup seorang yang mengalami pertumbuhan iman. Kalau engkau mengklaim dirimu, saya adalah orang yang sudah bertumbuh secara iman. Aku sudah dewasa secara rohani. Aku penuh dengan pengetahuan yang benar akan Allahku. Aku mengasihi Tuhan. Aku mengalami kepenuhan bersama dengan Kristus. Maka pertanyaannya, apakah hidupmu selalu ingin memberkati? Gak ada istilah kapok untuk jadi orang baik. Tidak ada istilah kapok untuk terus menolong orang lain. Dan Tuhan ingin kita belajar. Ada satu slide terakhir ya. Ini sebenarnya dalam bentuk quote ya. Saya merasa quote ini sangat-sangat menggelitik ketika saya mendapatkannya. Meskipun ini dalam bahasa Inggris, tapi saudara, many Christians grow up in church but never grow up in Christ. They know hymns but they don't know him. Nah, ini memang permainan kata dalam bahasa Inggris ya. Banyak orang Kristen bertumbuh di gereja. Aku sudah dibaptis. Dia begitu ngerti hymns. Hymns di sini itu apa? Lagu-lagu rohani. Hafal dia luar kepala. Tapi dia tidak kenal him. Him yang sebenarnya. Dia Allah. Banyak orang bertumbuh di dalam gereja tapi tidak bertumbuh di dalam Kristus. Dan yang kedua, if a person who professes to be Christian live like the devil, he is of the devil. Ini kalimat yang sangat menakutkan saudara. Arti kata-kata ini apa? Jika seorang berani mengaku dirinya itu Kristen, tapi hidupnya seperti iblis, sesungguhnya dia memang berasal dari iblis. Jadi Anda gak usah terlalu stres kalau ketemu ada orang Kristen yang gila ya, udah kayak setan aja dia. Ya udah dia setan, kau tidak kan? Ya kamu jangan lawan dia. Lawan dia setan, kamu sama setan juga. 11-12. Orang yang mengatakan aku Kristen, dia pasti hidupnya diubah. Dia pasti mengalami proses dan dia pasti hidupnya mau memberkati orang yang seperti setan. Dia akan terus berdoa supaya yang setan itu tidak jadi setan. Tapi bisa mirip Kristus. Ada amin saudara? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita ambil waktu 1 menit di hadapan Tuhan. Mari kita introspeksi dan tanya diri kita. Apakah aku benar sudah menjadi orang Kristen? Ataukah saya hanya menjadi penggembira, cheerleaders di gereja yang hanya menyanyi, menari, menabuh gendang? Sungguhkah aku mengenal dia bukan hanya sekedar mengenal dan menghafal lagu-lagu rohani? Bagaimana dengan kehidupan saya setelah aku mengatakan aku orang Kristen?
Apakah hidupku seperti setan? Aku berasal dari Bapa atau berasal dari iblis? Hanya Engkau yang bisa menjawab. Pertumbuhan imanmu, apakah seperti seorang hipposefalus, seorang autis, seorang Down syndrome? Badanmu memang hidup, kau ada, tapi orang tidak bisa menikmati hidupmu. Engkau terus menjadi perusuh dan membuat orang galau. Minta ampun pagi hari ini. Ada di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, aku mohon ampuni aku. Kau boleh angkat tanganmu. Saya ingin mendoakan engkau supaya engkau menjadi orang Kristen yang tidak seperti setan tapi seperti Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang angkat tangan, puji Tuhan. Haleluya, kau sudah angkat, engkau boleh turunkan tanganmu. Puji Tuhan, masih ada? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengajarkan kami. Pertumbuhan itu harus terjadi. Tetapi pertumbuhan yang error akan membuat kami menjadi beban bagi orang di sekitar kami Tuhan. Kami hanya akan membuat orang menangis, kami hanya membuat orang lain putus asa dengan hidup kami. Tapi biarlah kiranya pagi hari ini ketika kami belajar firman-Mu, kami boleh belajar bagaimana kami menumbuhkan iman kami dan sadar bahwa semua itu dalam karya Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Jika ada dalam lingkungan keluarga kami, di dalam lingkungan gereja ada yang kami lihat mereka tidak bertumbuh, jangan biarkan kami menikmati kebanggaan fana bahwa kami lebih baik dari mereka. Biarlah kami boleh memiliki passion, menangisi suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan jemaat Tuhan, pelayan Tuhan. Hamba-hamba Allah membutuhkan dukungan untuk kami boleh sama-sama mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan rohani, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Kami merindukan campur tangan-Mu Bapa. Turunlah dan jamah kami. Hamba percaya Engkau akan memberkati gereja-Mu di tempat ini, khususnya Tante Popi bersama dengan Om Kina. Teruslah pakai kedua hamba-Mu yang dahsyat, yang luar biasa setia kepada Engkau. Teruslah Tuhan mereka menjadi garam yang tidak kehilangan asin. Engkau terus pakai seluruh pengurus, seluruh pendeta, seluruh hamba Tuhan yang mendukung akan gereja di tempat ini. Mereka mengalami kesatuan, bersama-sama memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang mencintai kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk terus bertekun di dalam iman, sehingga setiap kita boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah untuk sepanjang minggu ini. Rabu 19 Oktober 2022, kembali para wanita diundang untuk hadir di dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia yang diadakan pukul 5 sore di Gedung 35 yang akan dilayani oleh Ibu Laura dengan tema Wanita yang Mengakhiri dengan Baik. Dan di hari yang sama, pukul 7:30 malam, para pasangan suami istri diajak untuk bergabung di dalam Temu Kompas yang diadakan secara online melalui Zoom yang akan membahas tentang mengalah itu salah, dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Arman Haryanto. Dan selanjutnya ibadah doa dilakukan di hari Kamis pukul 4:30 sore di Gedung 35. Minggu 23 Oktober 2022 pukul 8 pagi ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Charlton
dengan tema Kasih Mula-Mula. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara onsite, wajib melakukan registrasi melalui link yang dibagikan dari WhatsApp GBI Jelambar Timur. Kemudian di pukul 10, ibadah anak dengan tema Walaupun Berbeda, Kita Tetap Percaya Tuhan. Diadakan di Gedung 52, lantai 2. Dan pada pukul 12 siang, ibadah remaja diadakan di Gedung 52, lantai 2, yang akan dilayani oleh Coach Alton dengan tema The Power of Perseverance. Dan minggu ini kembali kita masuk di dalam program Baca Alkitab Setiap Hari. Dan kali ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Tesalonika. Dan selanjutnya tanggal 30 Oktober kita akan bersama-sama mengumpulkan kembali celengan-celengan saudara yang ada di rumah. Dan setiap celengan yang terkumpul akan dipergunakan untuk memperlengkapi gedung gereja kita. Demikianlah informasi untuk ibadah sepanjang minggu ini, biar kiranya kita terus bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, demikian pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Ibu Megawati pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Haleluya. Saya juga mau menanyakan, apakah hari ini ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini mengikuti ibadah? Bisa mengangkat tangannya. Nanti akan dilayani oleh Aser. Ada? Di belakang? Oh, di bawah ada. Puji Tuhan. Di atas? Oh ya, ada juga. Puji Tuhan, nanti Aser akan melayani ya. Puji Tuhan, kita tepuk tangan sekali lagi. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Minggu depan kami tunggu kehadirannya kembali. Puji Tuhan. Kemudian kita akan memberikan persembahan syukur kita. Yang pertama yaitu untuk operasional gereja. Kemudian yang kedua adalah untuk memperlengkapi gedung gereja kita saat ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu pagi hari ini Bapa. Firman-Mu yang menguatkan kami. Kembali Bapa membangkitkan kami untuk kami senantiasa Bapa mau bertumbuh dalam iman kami kepadamu. Dan kami mau setiap hari, setiap saat Bapa mengalami Engkau secara luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Tuhan, saat ini juga kami memberikan persembahan kami. Kami tahu Engkau telah terlebih dahulu memberkati kami dengan luar biasa. Biarlah Tuhan Kau yang mengalihkan Bapa yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini juga Bapa, perlebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan kita naikkan pujian kita.
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, Tuhan, terima kasih Allah. Kami percaya di dalam Engkau kami mendapatkan keamanan yang luar biasa. Pemeliharaan-Mu luar biasa menyertai kehidupan kami. Di dalam Engkau kami aman, di dalam Engkau kami tenang, di dalam Engkau kami ada sukacita, di dalam Engkau kami ada pengharapan Tuhan. Terima kasih, kami naikkan syukur kepada Allah. Di luar daripada Engkau binasalah seluruh kehidupan kami ini Allah. Oleh sebab itu mari Allah Engkau menolong kami senantiasa. Untuk kami tetap memegang akan janji-Mu. Kami tetap melaksanakan firman-Mu. Kami tetap melaksanakan apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi ini kami telah dibentangkan dengan firman yang luar biasa. Oh Tuhan, mari Allah arahkanlah pikiran dan perasaan kami masing-masing. Untuk kami mengerisi kehidupan kami sampai sejauh manakah pertumbuhan iman kami dengan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa kuatkan kami dikala ada hal yang tidak berkenan di dalam kehendak dan pikiran-Mu. Mari Allah Engkau memberikan kekuatan kami dapat mengubahkan apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Allah. Kami mempunyai iman pertumbuhan kami ini tidak hanya di dalam rumah tangga kami, tapi dimanapun kami berada, kami boleh bertumbuh, kami boleh berbuah-buah, kami mau menjadi kemuliaan bagi Allah Tuhan. Lewat kehidupan kami, nama Allah dimuliakan, nama Allah diagungkan, nama Allah ditinggikan, banyak jiwa yang dibenangkan bagi kerajaan-Mu Allah. Terima kasih, topangilah kami jemaat selama ini dengan tangan kasih-Mu yang luar biasa. Arahkan kami selalu kepada firman yang telah Engkau berikan kepada kami dari minggu ke minggu. Bapa, tolonglah kami Tuhan, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang luar biasa, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang yang ada di sekeliling kami Allah. Terima kasih, berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Allah membuka rahasia kebenaran firman lebih mendalam lagi bagi hamba-Nya, sehingga ia boleh menjadi saluran berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan sekali lagi seluruh jemaat ini ke dalam tangan Allah. Engkau topangilah mereka dengan tangan kasih-Mu. Pada siang hari mereka berjalan dengan tiada awan, malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Perlindungan Allah selalu ada di atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka hadapi, tidaklah mereka hadapi sendiri, tapi bersama-sama senantiasa dengan Engkau. Engkau dapat memberikan pertolongan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah. Inilah seru doa yang dapat hamba panjatkan ke hadapan Allah tidak salah. Tidak dengan nama lain dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus Engkau datang kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Tuhan memberkati. Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, dia yang sudah menjadi